Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu 14 sesudah Pentakosta dan selamat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing berkenan kepada Tuhan dan olehnya kita diberkati. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Andrew Tumengkol STH. Jemaat, mari berdiri, kita memuji dan memuliakan Allah melalui pujian Gita Bakti 12. Jemaat, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyanyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu
dengarlah ya Tuhan. Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka pada ibadah hari ini disampaikan berita anugerah seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 pada ayat 4 sampai dengan ayat 5 yang menyatakan demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jemaat, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat, mari kita masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu, dimanapun saat ini jemaat berada dan mengikuti ibadah hari ini, mari kita persiapkan Alkitab kita. Adapun pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Timotius pada pasalnya yang pertama. Lalu nanti setelah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita akan membaca ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Apabila jemaat sudah menemukan bagian Alkitab ini, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, hidupkanlah firman-Mu di tengah-tengah perjalanan iman kami. Karena pada hari ini dalam ibadah kami akan mendengarkan firman-Mu yang kami baca dari Alkitab. Dan biarlah ketika Engkau hidupkan firman-Mu itu untuk kami lakukan, Engkau tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Bersabdalah ya Bapa,
Karena di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai 17 yang mengatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tampak, yang esa. Amin. Jemaat, hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat untuk kita semua. Karena dengan kesehatan itu kita bisa kembali berjumpa dalam ibadah, dan dengan kesehatan itu jemaat bisa mengikuti apa yang hendak mau disampaikan oleh firman Tuhan dalam pembacaan di hari ini. Jemaat, apabila kita ingin mengerti dan memahami maksud dari surat Paulus kepada Timotius, maka saya mengajak dulu jemaat untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi latar belakang sehingga Rasul Paulus itu dalam judul perikop yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dengan kalimat ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Karena dalam pembacaan kita di perikop ini kita tidak melihat keterangan kenapa sampai seorang Paulus berkata, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku dikasihaninya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau memperkenalkan siapa Paulus ini. Meskipun jemaat sebagai orang Kristen pasti sudah pernah mendengar tentang biografi dari seorang Paulus. Jemaat, sebelum menjadi nama Paulus, Paulus ini bernama Saulus. Dia lahir di daerah yang bernama Tarsus. Di mana Tarsus itu? Tarsus ini ada di provinsi Kilikia. Kilikia itu ada di wilayah provinsi Asia Kecil. Apabila jemaat ingin melihat bukti kelahiran dari seorang Saulus itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayatnya yang ke-39.
Saulus sendiri, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu dia berasal dari keturunan Benyamin. Jadi kalau jemaat membaca ya turunan atau silsilah dari bangsa Israel, Saulus ini berasal dari keturunan Benyamin. Oleh karena itu jemaat jangan ketawa dulu kalau nanti saya mencoba untuk memvisualisasikan dan jemaat mungkin mencoba untuk berimajinasi ya tentang Paulus ini. Kenapa? Karena dalam buku yang berjudul Act of Paul, ya, buku ini mau mengatakan dan menggambarkan bahwa Saulus ini berperawakan kecil. Ya, tidak ada keterangan berapa perawakan kecil itu, kan bisa antara 150 atau 140, tidak diceritakan. Tetapi menurut buku ini perawakan Saulus ini adalah kecil. Tapi kecil-kecil Paulus atau Saulus ini cabai rawit. Kenapa? Karena dia kuat. Tetapi dalam buku ini juga ya, Paulus atau Saulus ini digambarkan sedikit botak. Mungkin lebih botak dari saya, tapi dikatakan dia sedikit botak. Dan hal lain yang mungkin jemaat bisa mengimajinasikan dari apa yang saya terangkan dari keterangan buku Act of Paul, Paulus atau Saulus ini digambarkan hidungnya itu seperti kakatua. Gimana sih ya hidung seperti kakatua? Mancung itu ke depan. Kalau kakatua itu berarti mancung tapi agak ke bawah. Ya, ini bisa kita lihat dalam buku yang dituliskan yang berjudul Act of Paul. Tetapi sudah pendek tapi dia kuat. Ternyata kaki bagian kanannya itu bengkok. Saya tidak tahu bengkoknya seperti apa, tetapi itulah yang digambarkan oleh buku yang berjudul Act of Paul. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kenapa saya mau mengatakan, saya mau memperkenalkan dulu siapa Paulus, sehingga kita dapat mengetahui kenapa sampai Paulus mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Kehidupan Paulus atau Saulus, jemaat perlu ketahui, sejak berusia 5 tahun Paulus sudah selesai baca kitab suci. Bisa dibayangkan, anak 5 tahun itu sudah baca kitab suci, selesai. Kemudian keterangan yang lain mau mengatakan usia 10 tahun. Ini kelebihan, 5 tahun selesai baca kitab suci, 10 tahun Saulus ini sudah membaca dan mempelajari berbagai tafsir hukum Taurat. Jadi umur 10 tahun Paulus atau Saulus ini sudah mempelajari berbagai tafsir tentang hukum Taurat, mendalami sejarah, dan dia belajar bahasa bangsanya. Ya, bangsa apa ini? Bangsa Yahudi. Lihat, umur 10 tahun. Dan kalau kita kembali mengenal siapa sosok dari Saulus, pada usia 13 tahun. Jadi 5, 10, 13. Usia 13 tahun, jemaat perlu ketahui, Paulus atau Saulus ini sudah bisa mempertanggungjawabkan ketaatan pada hukum Taurat. Jadi di usia 10 tahun dia selesai belajar tafsir hukum Taurat, dan usia 13 tahun Saulus sudah bisa mempertanggungjawabkan ketaatannya terhadap hukum Taurat. Ini seorang Saulus. Dan di masa mudanya, sepanjang masa mudanya di Yerusalem, ya, Paulus belajar secara private. Dengan siapa? Dengan seorang rabi besar agama Yahudi yang bernama Gamaliel. Nah, dari cerita itu, dari apa yang saya coba sampaikan kepada jemaat, ya, ini yang menjadi bagian dari rasa syukur, ya, atas kasih karunia Allah dalam kehidupan seorang Saulus. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat beberapa bukti di dalam Alkitab, karena saya katakan tadi, kenapa sampai seorang Paulus bisa berkata, aku bersyukur kepada Dia
yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan itu kepada aku. Kemudian dia sampaikan latar belakang dirinya yang jahat pada ayatnya yang ke-13. Karena kalau jemaat ingin melihat, ada beberapa bukti di dalam Kisah Para Rasul. Karena kehidupan Paulus itu diceritakan dengan segala kejahatan terhadap pengikut Kristus. Jika jemaat buka Kisah Para Rasul pasal 8, apa yang bisa kita temukan pada pasal 8 ayat 3? Saulus, Bapak Ibu dan Saudara, itu masuk dari satu rumah ke rumah yang lain, mencari laki-laki dan perempuan yang mengaku Kristus, diseret keluar oleh Saulus. Itu pasal 8 Kisah Para Rasul ayat 3. Masuk ke setiap rumah mencari siapa yang mengaku Kristus sebagai Tuhan, diseret keluar dan dijebloskan di dalam penjara. Tidak hanya sampai di sini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kisah 9 ayat 2 dikatakan memutuskan untuk melakukan pengejaran terhadap semua para murid Kristus. Karena apa? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid sudah tercerai-berai. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Saulus? Pada keterangan di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 2, dia kejar kemanapun murid-murid itu berada, bahkan sampai ke Damsyik. Bahkan kalau di pasal 9 Kisah Para Rasul ayat 2, dengan kekuasaannya dia minta surat supaya apa? Supaya para murid ini ditangkap dan dibawa, dimasukkan ke dalam penjara. Ini kejahatan dari seorang Saulus. Itu yang bisa kita lihat dalam pembacaan ayat 13 yang tidak dijelaskan apa sih kejahatan dari seorang Saulus. Makanya saya mencoba jemaat untuk saya ajak jemaat mengetahui apa saja kejahatan dari seorang Saulus. Tetapi kalau kita lihat dalam cerita selanjutnya, dalam perjalanan Rasul Paulus atau Saulus menuju Damsyik, Saulus mengalami sebuah karya maha agung. Karya apa itu? Karya yang datangnya dari yang maha tinggi. Kalau jemaat masih mengingat apa yang terjadi dalam perjalanan Saulus menuju Damsyik, kemudian ada peristiwa maha tinggi, karena Allah menyatakan dirinya dengan cahaya yang sangat terang. Dan hal ini membuat Saulus tidak bisa melihat selama 3 hari. Bukan hanya dengan 3 hari dia tidak bisa melihat, tetapi Saulus, Bapak Ibu, mengalami tidak mau makan dan tidak mau minum sepanjang 3 hari. Peristiwa di Damsyik ini, Bapak Ibu, Saulus mau mengatakan bahwa seluruh kebanggaannya, seluruh keangkuhannya, seluruh kesombongannya, seluruh kejahatannya dilucuti oleh Allah. Sehingga yang tadinya sombong, sehingga yang tadinya angkuh, sekarang Saulus hanya mendapati ketika Allah lucuti itu semua, Saulus hanya mendapati bahwa dirinya adalah seorang pendosa dan penganiaya Mesias bersama dengan murid-murid. Itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat kembali apa yang mau diceritakan, setelah 3 hari tidak bisa melihat, setelah 3 hari tidak bisa makan, setelah 3 hari tidak bisa minum, tapi perjumpaan dengan Ananias. Ketika Ananias berjumpa dengan Saulus, maka Ananias menumpangkan tangannya. Dan sejak saat itu Saulus bisa melihat, Saulus kembali menikmati makanan, Saulus bisa menikmati minuman. Dan sejak saat itu, kalau kita lihat dalam cerita selanjutnya, nama Saulus berubah menjadi nama Paulus. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang coba saya sampaikan, apa yang coba saya gambarkan, dan apa yang saya informasikan ke jemaat, inilah yang menjadi bukti bahwa ketika Paulus mengatakan aku mengucap syukur atas kasih karunia yang Allah berikan, karena itu tadi
Dia mengucap syukur untuk perjalanan kehidupannya, mulai dari kecil usia 5 tahun dengan pola pendidikan yang sangat bagus. Kemudian ketika dia berdosa, Allah selamatkan dia melalui Kristus. Ini yang Paulus mau mengatakan, aku mengucap syukur. Karena tadinya Rasul Paulus ini adalah seorang yang jahat. Itu dikatakan pada ayat yang ke-13. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mau mengatakan bahwa keselamatan, keberhasilan yang diraih oleh Paulus, yang diterima oleh Paulus, itu bukan karena hebat, bukan karena kuat Paulus, tetapi karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada seorang Paulus. Nah, pengalaman iman menikmati kasih karunia Allah ini selanjutnya Paulus ingin bagikan. Paulus ingin berikan kepada siapa? Kepada seorang Timotius. Jemaat, perlu saya sampaikan, usia Rasul Paulus dengan Timotius itu selisih kurang lebih sekitar 40 tahun. Paulus ketika menasehati dan memberikan penguatan kepada Timotius ini, Paulus kira-kira sudah berusia 60 tahunan. Sementara Timotius masih berusia 20 tahun. Bisa kita bayangkan 40 tahun selisih usia antara Paulus dengan Timotius. Karena apa? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia yang sudah dialami oleh Paulus, kasih karunia yang sudah diberikan oleh Allah di dalam Kristus kepada Paulus, ini yang mau dibagikan bagi Timotius yang muda itu. Karena ada sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh Timotius dalam pelayanan Timotius di kota Efesus. Tidak gampang. Karena apa yang harus dihadapi oleh Timotius bukan hanya sekedar pelayanan, menyampaikan firman Tuhan, tetapi Timotius berhadapan dengan apa yang dinamakan ajaran sesat yang berkembang di sekitar Efesus pada saat itu. Oleh karena itu, Paulus datang untuk menguatkan, untuk memberikan semangat kepada seorang Timotius agar Timotius tetap mempertahankan imannya. Sehingga ketika Timotius terus melanjutkan pelayanan meskipun di tengah-tengah ajaran sesat yang berkembang pada saat itu, Timotius bisa menjadi teladan. Timotius bisa menjadi contoh bagi siapa? Bagi banyak orang. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan Paulus dengan Timotius itu terjadi di kota Listra. Nah, dari perjumpaan itulah Paulus memberikan nasihat, Paulus memberikan kekuatan, Paulus memberikan dukungan kepada seorang Timotius yang masih muda, yang saya katakan tadi umurnya baru 20 tahun. Sementara Paulus sudah berumur 60 tahun dengan begitu banyak pengalaman. Bahkan Paulus bilang, dia menikmati kasih karunia Allah dalam hidup dan kehidupannya. Nah, pertanyaannya sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa sampai Rasul Paulus mau memberikan nasihatnya, mau menguatkan Timotius? Kalau jemaat lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat 22, Paulus secara singkat mau mengatakan begini, jemaat. Timotius itu bersama dengan Paulus itu soulmate. Ya, itu bahasa sekarang. Tapi kalau saya bahasakan dengan bahasa di Efesus pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat 22, Paulus mau mengatakan dan mau menyebutkan bahwa Timotius itu sebagai satu-satunya orang yang sehati sepikir. Ya, artinya kan kalau kita berpikir banyak orang yang bisa Paulus pilih, yang bisa Paulus pakai, yang bisa Paulus bagikan nasihat, yang bisa Paulus kuatkan. Kenapa ini Timotius yang dipilih? Karena dalam bahasa sekarang soulmate ternyata Paulus bersama dengan Timotius. Tapi kalau dalam bahasa di di Filipi pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayat 22, Paulus menyebutkan bahwa Timotius ini adalah satu-satunya orang yang sehati sepikir dengan Paulus. Bahkan Paulus katakan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Timotius tidak pernah mencari kepentingan sendiri, melainkan kepentingan terhadap siapa? Kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan.
Dia tidak ego. Makanya Paulus pilih seorang Timotius ini untuk menjadi rekan sepelayanan di kota Efesus. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hubungan Paulus dengan Timotius ini sangat akrab. Hubungan sangat akrab itu bisa kita buktikan seperti yang saya katakan tadi dalam keterangan Filipi pasal 2 ayat 21 sampai dengan 22. Sehati sepikir dan satu-satunya orang yang bisa bekerja sama dengan Paulus. Berarti hubungan Paulus itu sangat akrab, ibarat antara anak dengan orang tua. Seperti yang saya sudah katakan tadi, usia Timotius 20, sementara usia Paulus itu sudah 60 tahun. Berarti ibarat gambaran hubungan antara anak dengan ayah. Kedekatan Paulus dengan Timotius inilah yang menjadi dasar kuat untuk Paulus bagikan pengalaman, membagikan nasihatnya. Dan semua pengalaman nasihat yang diberikan oleh Paulus, karena Paulus mengalami bahwa Paulus sendiri sudah lebih dahulu menerima kasih karunia Allah dalam hidupnya. Sepanjang kehidupan Paulus sudah terima kasih karunia Allah. Nah, oleh karena itu singkatnya Paulus mau katakan, Paulus tidak pelit, Paulus tidak tahan kasih karunia Allah itu bagi dirinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus justru bagikan itu kepada orang lain. Siapa orang lain itu? Seorang Timotius. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama melihat bagaimana relasi kedekatan Paulus dengan Timotius yang masih muda, maka pada hari ini kita sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita harus ingat tepat tanggal 6 September 2020 Pelkat Pelayanan Anak GPIB genap 61 tahun. Artinya hari ulang tahun yang ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB bukan dalam rangka HUT Pelkat Pelayanan Anak di GPIB Jemaat Pengharapan, bukan. Tapi ini secara keseluruhan hari ini tepat pada tanggal 6 September 2020 adalah hari ulang tahun ke-61 Pelkat Pelayanan Anak. Kira-kira dengan cerita dari Paulus dan Timotius, kemudian kalau kita mau hubungkan dalam rangkaian hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB yang ke-61, apa yang mau kita lihat? Apa yang mau diajarkan kepada kita? Melalui pembacaan Alkitab hari ini, mau mengajak jemaat, yaitu siapa? Para pelayan PA, para pengurus Pelkat Pelayanan Anak, kepada para presbiter. Siapa itu presbiter? Diaken, penatua, pendeta, dan kepada orang tua, untuk menjadikan cerita Paulus dengan Timotius ini untuk diaktualisasikan dalam kehadiran kita. Ya, jadi artinya kita yang lebih tua, yang sudah menikmati, yang sudah menerima, yang sudah merasakan kasih karunia Allah itu, maka di hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak yang ke-61 ini, mari kita bagikan juga itu. Pengalaman atas kasih karunia yang Allah sudah berikan kepada kita, kita harus bagikan kepada siapa? Kepada anak layan. Ya, mereka masih sangat muda. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin jemaat bertanya, anak-anak itu dalam kategori usia yang umur berapa? Saya punya buku saku Pelkat Pelayanan Anak. Di buku saku ini ya dituliskan usia anak itu ada 3. Batita itu umur 0 sampai dengan umur 3 tahun. Taman kanak-kanak itu berusia 4 sampai dengan 5 tahun. Anak kecil itu berusia 6 sampai dengan 8 tahun. Dan anak tanggung umur usia 9 sampai dengan 12 tahun. 4 kategori usia di pelayanan anak.
Jadi dari usia 0 sampai dengan usia 12 tahun, inilah mereka yang dikategorikan sebagai anak-anak. Mereka masih sangat muda. Oleh karena itu, pengalaman iman yang saya miliki, pengalaman iman yang Bapak Ibu miliki, kasih karunia Tuhan yang sudah saya terima, kasih karunia yang sudah diterima oleh jemaat, mari kita bagikan untuk anak-anak. Mereka masih sangat muda. Ibarat Paulus memandang Timotius itu masih muda, sehingga Paulus perlu dukung seorang Timotius. Berarti sekarang kita diminta, mari kita dukung anak-anak ini. Kenapa jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan bahwa ketika kita mau mengaktualisasikan cerita Paulus dan Timotius ini, Timotius berhadapan dengan ajaran sesat. Ya, itu pada zaman Paulus dan Timotius. Apa yang mau saya katakan kepada jemaat? Ketahuilah Bapak Ibu, kakak layan, pengurus PA, dan semua jemaat, bahwa anak-anak kita sekarang ini berhadapan dengan kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai macam sumber informasi bisa mereka dapat, bisa mereka terima, bahkan bisa mereka lihat lewat media sosial. Jemaat bisa lihat sekarang anak-anak. Siapa anak-anak sekarang yang tidak punya smartphone? Hampir semua mempunyai smartphone. Kemarin saya menyaksikan di salah satu televisi swasta, anak belum usia 5 tahun, tapi dia sudah bisa joget. Ya, saya mau mengatakan ada kebanggaan dari orang tua, anak di bawah umur usia 5 tahun itu dia sudah bisa joget. Gimana? Itu ada anak kembar. Ya. Kalau zaman saya, zaman jemaat, mungkin kita masih main apa itu namanya? Permainan tradisional. Anak-anak sekarang sudah tidak. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengatakan apa? Kalau Timotius berhadapan dengan ajaran sesat, anak-anak kita sekarang ini berhadapan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai macam berita bisa mereka dapati. Karena apa? Karena yang dewasa memberikan paket kuota internet. Oleh karena itu, kewaspadaan seperti ini yang perlu kita bagikan. Kalau Paulus melihat bahwa ada ancaman yang dialami oleh Timotius di Efesus dengan ajaran sesat, mari hari ini jemaat di usia ke-61 Pelkat Pelayanan Anak, kakak layan, pengurus PA, presbiter, bahkan orang tua. Untuk apa? Untuk terus membina, untuk terus mengajar, membimbing anak-anak ini. Supaya apa? Anak-anak ini pun menikmati dan merasakan kasih karunia Allah dalam hidupnya. Jadi bukan hanya kita yang menikmati kasih karunia Allah, tapi anak-anak itu pun harus kita berikan supaya bisa mereka menikmati kasih karunia Allah dalam hidup dan kehidupannya. Di hari ulang tahun yang ke-61 Pelkat Pelayanan Anak ini, maka saya mau mengatakan bahwa kita harus terus dukung mereka. Kita harus berkat, kita harus bekali mereka. Dengan cara apa? Bukan dengan cara yang terputus-putus. Dukungan kita kepada anak-anak harus berlanjut tanpa terputus. Karena apa? Karena dengan demikian kita bisa mengaktualisasikan cerita Paulus dan Timotius. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin jemaat bertanya, bagaimana kami bisa memberikan kasih karunia Allah itu kepada anak-anak? Tolong kasih contoh kepada kami, bagaimana kami yang dewasa ini membagikan, menasehati, membimbing anak-anak supaya mereka pun menikmati kasih karunia Allah. Ya. Jemaat, mari selalu kita terima anak-anak layan ini sebagai bagian dari persekutuan. Sering sekali jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan gereja, anak-anak ini seperti tidak mendapat tempat.
Mereka dikelaskan dalam kelas masih kemarin, nggak usah ikut terlibat dalam persekutuan. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan di saat ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita membagikan kasih karunia Allah itu kepada anak-anak dengan cara apa? Mari kita terus libatkan anak-anak itu, kita terima mereka dalam persekutuan. Dan jangan pernah kita menganggap anak-anak itu sebelah mata. Saya mau sampaikan kepada jemaat, hormatilah anak-anak. Bukan berarti anak-anak itu setelah dihormati kemudian kita sebagai orang tua, sebagai yang dewasa harus tunduk, tidak. Tetapi menghormati mereka sebagai anak-anak berarti kita memberikan perhatian secara khusus kepada mereka. Kita tidak biarkan mereka terombang-ambing dengan berbagai macam informasi, dengan berbagai macam berita yang mereka terima dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam kehadiran gereja, dalam persekutuan jemaat, saya mau katakan melalui firman Tuhan ini, kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan, mari kita bagikan juga kasih karunia itu supaya dinikmati oleh anak-anak. Apa? Jangan pernah menghitung soal anggaran dalam pelayanan anak. Ya, kadang-kadang untuk sebuah kegiatan pelayanan anak kita bisa hitung-hitungan. Ingat jemaat, anak-anak ini adalah masa depan kekristenan. Anak-anak ini adalah masa depan gereja. Anak-anak ini adalah masa depan GPB Jemaat Pengharapan Cibinong. Saya tidak akan lama. Presbiter kakak layan tidak akan lama. Anak-anak umur 0 sampai dengan 12 tahun ini, mereka adalah masa depan GPB Jemaat Pengharapan Cibinong. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus bersedia menopang Timotius, biarlah kita sebagai orang yang lebih tua juga mau menopang anak-anak yang masih muda, agar mereka juga menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Dan kita berharap agar di hari ulang tahun yang ke-61 Pelkat Pelayanan Anak ini, anak-anak yang ada di tengah-tengah jemaat GPB Pengharapan Cibinong khususnya, dan anak layan yang ada di seluruh GPB, mereka terus bercahaya, mereka terus berkembang, mereka terus berkarya, dan mereka pun akan punya pengalaman iman mengikuti Tuhan Yesus, dan mereka pun akan menikmati kasih karunia Allah sebagaimana yang sudah kita terima. Anak-anak pun akan terima kasih karunia Allah itu. Selamat hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak yang ke-61. Tuhan Yesus memberkati anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kakak layan, Tuhan Yesus memberkati presbiter, dan Tuhan Yesus memberkati orang tua. Amin.
Jemaat bersama dengan semua umat Tuhan, gereja di segala abad dan tempat, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna, masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita bersama-sama membawa doa syafaat kita pada ibadah hari ini. Dan biarlah masing-masing kita dalam ketulusan kita mau mendoakan dalam rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang kepadamu Bapa, kami berseru dan bersyukur di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh mengucap syukur dalam ibadah kami saat ini, karena perjalanan kehidupan kami sepanjang 8 bulan di tahun 2020, bahkan 6 bulan diantaranya kami berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami boleh bersyukur untuk perjalanan kehidupan sampai dengan akhir bulan Agustus yang sudah kami lewati. Kami bisa menikmati dan merasakan bahwa Tuhan Yesus memberkati kami. Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau mencukupkan kami dengan berkat-berkat-Mu. Dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, itu menjadi pengalaman iman dalam perjalanan hidup kami sebagai keluarga maupun sebagai pribadi. Kami tidak bisa menyebutkan satu demi satu apa yang kami terima dan kami rasakan dalam kehidupan kami sepanjang 8 bulan yang sudah berlalu. Tetapi biarlah dalam ibadah hari ini kami menaikkan rasa syukur kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber segala berkat. Kami juga boleh bersyukur karena Tuhan Yesus mempercayakan kami untuk kami berada di bulan yang ke-9 di tahun 2020 ini. Bulan September ini sudah kami jalani di sepanjang 6 hari yang sudah berjalan. Dan masih ada 26 hari yang akan kami tempuh di sepanjang bulan yang ke-9 di tahun 2020 ini. Kami mau mengucap syukur untuk kepercayaan yang Tuhan Yesus berikan sehingga kami boleh ada di bulan September ini. Dan oleh karena itu, ketika kami menyadari atas segala kekurangan dan ketidakmampuan kami datang dan memohon kepadamu Tuhan Yesus, supaya perjalanan kehidupan kami di sepanjang bulan September ini, kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang akan selalu menjaga kami, yang akan selalu melindungi kami, bahkan Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati kami. Berikan kepada kami kesehatan, karena dengan kesehatan itu kami bisa melakukan setiap pekerjaan kami. Dengan kesehatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami bisa melanjutkan usaha-usaha yang kami geluti. Dengan kesehatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, anak-anak kami boleh terus menjalani hari-hari pendidikan mereka. Baik anak-anak kami yang duduk di bangku-bangku pendidikan dasar, sampai dengan anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai dengan hari ini, kami datang kepada Tuhan Yesus supaya dengan kesehatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami,
maka kami terus bisa menjalani kehidupan. Bahkan biarlah Tuhan Yesus yang menjadi sumber berkat, mencukupkan kami di masa sulit ini dengan berkat-berkat-Mu yang heran. Dan biarlah semua kebutuhan yang kami perlukan, kami terima dari Tuhan Yesus yang menjadi sumber berkat dalam hidup dan kehidupan kami. Kami datang dan mau berdoa kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Biar Engkau memberkati gereja-Mu dalam setiap pelayanan, dalam setiap kesaksian, dalam setiap persekutuan. Dimanapun gereja-Mu Engkau hadirkan di berbagai tempat, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. Tuhan Yesus berkati semua pelayanan yang dilakukan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gereja-Mu. Biar Tuhan Yesus memberikan kemampuan untuk gereja-Mu boleh keluar dari tantangan-tantangan itu. Apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh gereja-Mu di banyak tempat, ketika mereka tidak diberikan izin untuk beribadah, ketika ada gereja yang tidak diizinkan untuk mendirikan bangunan, gedung gereja, Tuhan berkati proses yang berjalan. Kami datang secara khusus untuk GPIB Jemaat Pengharapan yang ada di Cibinong. Biar Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan kesaksian persekutuan yang dilakukan oleh GPIB Jemaat Pengharapan Cibinong. Semua yang dilakukan biarlah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus berkarya dan memberkati semua yang terlibat di dalam pelayanan persekutuan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Seluruh presbiter, para diaken, para penatua, para pendeta yang tergabung dalam majelis jemaat bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus berkati. Begitu juga untuk unit-unit misioner yang ada di tengah-tengah pelayanan, kesaksian dan persekutuan GPIB Jemaat Pengharapan. Tuhan Yesus berkati. Secara khusus hari ini kami boleh bersyukur karena 61 tahun Tuhan Yesus sudah sertai kehadiran Pelkat Pelayanan Anak Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dan di tengah-tengah sukacita hari ulang tahun yang ke-61 Pelkat Pelayanan Anak ini, kami mau mendoakan supaya Tuhan Yesus terus berkarya dalam kehadiran Pelkat Pelayanan Anak. Tuhan Yesus berkati para kakak layan yang melayani untuk anak-anak layan. Bahkan juga Tuhan Yesus memberkati anak-anak layan dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka, bahkan juga dalam pendidikan mereka. Biar semua anak layan mulai dari usia 0 tahun sampai dengan 12 tahun, mereka selalu diberkati oleh Tuhan Yesus dalam hidup dan kehidupan yang mereka jalani. Sehingga sukacita hari ulang tahun ke-61 Pelkat Pelayanan Anak Gereja Protestan Indonesia bagian Barat ini menjadi sukacita karena Tuhan Yesus terus berkarya bagi Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Tuhan Yesus juga bersama-sama dengan semua orang yang memberi diri, yang memberikan kesaksian melayani GPIB Jemaat Pengharapan yang ada di Cibinong. Karyawan GPIB Jemaat Pengharapan mulai dari karyawan kantor sekretariat, para koster, supir, para satpam, Tuhan Yesus berkati. Begitu juga kami mau datang dan berdoa, biar Engkau juga memberkati semua yang terlibat dalam ibadah hari ini, Minggu tanggal 6 September 2020. Pelayan liturgos yaitu Bapak Diaken Sadarman Telambanua. Begitu juga bersama dengan organis Bapak Victor Simanjuntak dan pemandu lagu Saudara Mateus dan Saudari Merli Piri, dan juga bersama dengan tim multimedia GPIB Jemaat Pengharapan di Cibinong. Berkati pelayanan yang sudah mereka lakukan untuk Tuhan Yesus, supaya pelayanan yang sudah mereka lakukan, maka mereka juga menikmati kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup dan kehidupan mereka setelah mereka melayani Tuhan dalam ibadah ini. Kami juga datang dan berdoa, biar Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini. Biarlah bangsa negara Republik Indonesia ini Tuhan selalu berkati dalam perjalanan kehidupan di hari-hari yang akan dilalui. 75 tahun yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada bangsa dan negara ini, biar menjadi keyakinan bahwa perjalanan kehidupan sampai dengan 75 tahun itu semua karena anugerah Tuhan.
Dan biarlah Tuhan Yesus lanjutkan dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bertanah air, supaya perjalanan berbangsa dan bertanah air ini terus mewarnai damai sejahtera sebagaimana apa yang Engkau kehendaki. Berkati pemerintah yang ada di pusat, berkati pemerintah yang ada di daerah. Begitu juga untuk anak-anak Tuhan, setiap orang Kristen yang Tuhan percayakan untuk ada dan ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Setiap anak Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam pemerintahan sipil, setiap anak Tuhan yang Tuhan tempatkan sebagai anggota TNI dan Polri dalam pangkat jabatan yang mereka miliki, biarlah mereka juga menjadi bagian untuk perjalanan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Kami juga mohon Tuhan Yesus yang baik, supaya Engkau memberkati upaya-upaya penanganan memutus penyebaran virus corona yang dilakukan melalui riset-riset untuk mendapatkan vaksin yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait. Berkati Tuhan semua riset yang saat ini sedang dilakukan, supaya apapun yang mereka lakukan, mereka dapat berhasil. Dan dengan keberhasilan penemuan vaksin yang akan menjadi bagian untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, dapat membuat kembali perjalanan kehidupan berbangsa dan bertanah air ini semakin ada dan baik di depan. Tuhan Yesus juga berkati untuk upaya-upaya protokol kesehatan. Biarlah semua warga negara, khususnya anak-anak Tuhan Yesus, selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, agar kami juga terlindung dari penyebaran virus corona yang semakin meninggi ini. Kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan, dan Engkau mendengar semua doa warga negara dan semua dunia yang saat ini berdoa supaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini ketika kami datang dan berdoa, biarlah Engkau juga bersama-sama memberkati setiap kegiatan yang dialami oleh jemaat. Jemaat ada yang bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan keberhasilan, kesuksesan dalam kerja dan usaha. Berkati juga jemaat GPB Pengharapan Cibinong yang pada minggu ini mereka sebagai pribadi mengucap syukur karena Tuhan Yesus memberikan sukacita hari ulang tahun kelahiran. Bahkan setiap suami dan istri yang merayakan hari ulang tahun perkawinan, Tuhan Yesus berkati sukacita mereka. Engkau pimpin dan sertai perjalanan kehidupan di waktu yang akan berjalan. Kami juga datang dan berdoa, biar Tuhan Yesus memberkati orang tua yang sudah lanjut usia, anak yatim dan anak piatu di tengah-tengah jemaat GPB Pengharapan ini, supaya mereka terus mengalami bahwa Tuhan Yesus tidak tinggalkan hidup dan kehidupan mereka. Dalam doa kami di saat ibadah ini, kami juga mau berdoa biar Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat kami yang saat ini sedang sakit. Mereka saat ini sedang menjalani perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Engkau nyatakan kepada Bapak Pendeta Richard Tumundo selaku Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Nyonya Linda Saya Siagian selaku Pendeta Jemaat GPB Pengharapan, Saudara Octavianus Tripruata, Bapak Gindo Simanjuntak, Ibu Susiana Sina, Bapak Joko Satrio, Bapak Daniel Hartanto, Ibu Deliana Amin, Diaken Ibu Yulia Indriani, Ibu Leticia Budiman, Oma Saunang, Saudara Freddy Wentuk, dan semua jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu dalam doa syafaat ini. Berkati mereka dalam proses pengobatan dan perawatan. Biar mereka disembuhkan, dan dengan kesembuhan itu mereka mengucap syukur karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon Kau berkati setiap keluarga yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, yang tidak bisa bersama-sama dengan kami. Mereka terpisah jarak, waktu, dan tempat oleh karena pekerjaan, kehidupan, dan pendidikan. Biar nama-nama kesayangan yang kami bawa di hadapan-Mu, Tuhan Yesus akan berkati, Tuhan Yesus akan lindungi, Tuhan Yesus akan jaga suami, istri, anak-anak, orang tua,
cucu-cucu, saudara-saudara, kakak, adik-adik kami, dimanapun saat ini mereka berada Tuhan, sebagaimana Engkau bersama-sama dengan kami di sekitar Cibinong ini, biar mereka juga bersama-sama dengan Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan di mana kami boleh datang dan berdoa. Kami pertaruhkan dan kami serahkan hidup dan kehidupan kami di minggu kerja yang baru ini hanya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber segala berkat. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Ulangan pasal 15 ayatnya yang 10 yang menyatakan, Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan dalam doa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku memenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat, angkatlah hati kita, arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.